Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah mengadakan dari ketiadaan, yang telah menghidupkan kita dari kematian, zat tempat semua asa kita gantungkan, zat tempat semua doa kita panjatkan. Alhamdulillah atas berkat karunia-Nya kemudian kita bisa berkumpul di sini bersama dalam kajian rutin 2 mingguan kita, kajian Intisari Tafsir Al-Baidawi. Insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Yan sebagai pemateri. Salawat dan salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin, dan mudah-mudahan terus mengalir kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah sampai saat ini tetap untuk terus istiqomah berada di jalan yang telah beliau contohkan. Alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama kita di tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah Ustadz Yan juga sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya kita akhirnya bisa berkumpul lagi di tahun yang baru ini. Insya Allah tahun baru ini membawa berkah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kajiannya bisa continue terus begitu saja. Maka Ustadz, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Ustadz untuk memberikan materinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji dan syukur di kesempatan hari ini ya, kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir kita, Tafsir Al-Baidawi, yang kita dibantu dengan kitab Al-Mujarrad Al-Mukhtasar min Tafsir Al-Baidawi. Di kesempatan 5 Muharram ini 1443 Hijriah, mudah-mudahan ini adalah awal yang baru di tahun ini supaya kita bisa semakin bertambah ya, semakin bertambah untuk kecintaan kita talabul ilmi ya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya. Teman fillah, di kesempatan beberapa minggu yang lalu ya, 2 mingguan yang lalu, di dalam kajian tafsir kita ada beberapa poin ya, ini untuk mengingatkan aja. Yang pertama ya, bahwa Imam Al-Baidawi rahimahullah ini beliau menguatkan pendapat
Jadi beliau itu menguatkan pendapat mengenai bahwa Bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Dan Bismillah pun juga bagian dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali tentunya surat-surat tertentu ya. Terus poin yang kedua bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan mubalaghah, kata yang lebih kuat maknanya dari Ar-Rahim, ya, dari Rahima. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu memiliki makna yang lebih kuat dari Rahima. Sedangkan Ar-Rahman itu maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Makanya di dalam tafsir kadang-kadang kita menemukan bahwa Allah itu Ar-Rahman bagi siapapun, tetapi Ar-Rahim hanya bagi umat mukmin. Lalu yang ketiga, kita pun memahami bahwa Alhamdulillah itu bukan sekedar sebuah pujian, tetapi ini adalah konsekuensi atas karunia yang Allah berikan. Makanya sangat harus kita itu bukan sekedar memuji ya, memuji biasa, tapi harus dengan alhamdulillah. Nah ini poin yang ketiga. Dan yang keempat adalah Rob itu adalah pemelihara sesuatu hingga sempurna. Nah kalau dikaitkan dengan Al-Alamin di 2 minggu yang lalu itu, nah maka ini memiliki konsekuensi bahwa segala sesuatu yang ada ini membutuhkan kepada sesuatu yang menunjukkan adanya pencipta. Gitu. Jadi Alamin itu sifatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya disebut Al-Alam, nah Al-Alam itu, jadi alam itu adalah segala macam objek atau benda yang ada di situ atau makhluk, nah yang bisa menunjukkan kepada adanya sang pencipta itu adalah karakter dari al-alam itu. Sedangkan ditambahinya ya dan nun untuk menunjukkan bentuk plural jamak dalam, jadi bukan sekedar al-alam saja tapi al-alamin ya. Nah ini bisa menunjukkan, bisa mencakup kepada yang berakal maupun yang tidak berakal ya. Jadi karena ada al-alamin atau al-alamun, nah maka ini menjadi tambahan. Jadi segala makhluk yang berakal masuk ke dalam situ. Lalu juga Maliki Yaumiddin, kita juga berkesimpulan dari hasil pembacaan di 2 minggu yang lalu bahwa Maliki Yaumiddin itu maknanya adalah hari pembalasan, yang mana pembalasan ini berdasarkan standarnya adalah agama ya, berdasarkan adalah syariah gitu. Nah, makanya maknanya tuh yaumu jaza ya, yaumu jazauddin. Jadi hari yaumu jazaiddin ya. Jadi hari pembalasan berdasarkan aturan ya, aturan dari agama. Nah, itu beberapa poin di kesempatan 2 mingguan yang lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke ayat yang kelima ya. Nah, ayat yang kelima ini cukup panjang. Imam Al-Baidawi rahimahullah menafsirkan wa nafa'ana bi ulumi min amin. Nah, di ayat yang kelima ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengandung beberapa aspek ya kalau kita perhatikan secara seksama ini. Nah, jadi aspek apa yang masuk ke dalam kajian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebetulnya asal muasalnya adalah na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka ya. Jadi
kalau diasalkan atau distandarkan ke dalam bahasa yang biasanya digunakan oleh manusia, nah maka biasanya itu strukturnya na'budu, ya, kami menyembah iyyaka, kepada engkau, nasta'in wa iyyaka, jadi wa nasta'in iyyaka, jadi kami meminta pertolongan kepada engkau. Atau kalau misalkan kita mundurkan lagi kepada bentuk yang paling dasar, itu sebetulnya cukup na'buduhu, ya, wa nasta'inuhu, gitu. Biasanya kayak begitu. Tapi namanya kalamullah, pasti ada mukjizat bahasa di sini. Nah, mukjizat bahasanya seperti apa nanti kita akan perhatikan ya secara seksama. Ternyata susunan, ya, tarkib atau gramatik dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengandung beberapa konsekuensi penafsiran yang cukup menarik. Nanti insya Allah kita akan coba kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in summa innahu lama dzukirul haqiqu bil ham wa wasafa bi sifati izzam tamayaza biha an sa'ir zawad wa ta'alaqal alam bi ma'lumi muayyanin khutiba bidzalika ay ya man hadza sa'nuhu nakhusuka bil ibadati wal isti'anah. Imam Al-Baidawi rahimahullah, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa lalu, ya, ketika dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ini berarti kita bicara poin munasabah, poin relevansi dengan ayat sebelumnya. Jadi beliau mengawali penafsiran dengan konteks relevansi atau munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita baca tafsir yang lebih ringkas, lebih pendek, biasanya kita nggak menemukan, ya. Kita nggak akan menemukan mufassir yang mengkaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tapi di sini karena level dari tafsir Al-Baidawi ini agak berbeda, maka beliau mencoba di sini menyebutkan kepada kita semua ketika al-haqiq bilham, jadi ketika Allah itu memang sudah dipuji, ya, hanya Allah yang memang disebutkan layak untuk dipuji, dan juga Allah ini digambarkan dengan sifat-sifat yang agung, idzam, yang agung sekali, tambah zabianis sairi dawad, yang memang sifat Allah ini berbeda dari semua makhluknya, yang bisa jadi dengan sifat-sifat itu kita bisa mengidentifikasi sang Khalik dengan makhluknya. Nah, lalu pun juga di sini ta'alluqul ma'lumi bi ma'lumin muayyanin, ya. Jadi di sini pun juga disebutkan bahwa yang namanya alam dunia ini katanya ini dihubungkan dengan sebuah informasi spesifik. Khutiba bidzalika, nah maka konsekuensinya setelah Allah lah yang hanya layak dipuji, Allah lah yang memiliki sifat agung yang berbeda dari makhluknya, ya. Allah lah yang menciptakan alam semesta. Nah, ini informasi yang dimaksud ini, gitu. Jadi alam dikaitkan dengan sebuah informasi tertentu, yaitu apa? Bahwa alam ini tercipta atau diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, informasi tertentunya adalah bahwa selain alam adalah Allah, gitu. Jadi pokoknya selain Allah itu masuk kategori alam. Nah, setelah kita bermunasabah melakukan relevansi dengan ayat-ayat sebelumnya, nah maka khutiba bidzalika, maka wajarlah kalau Allah itu kita seru dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah kita menyadari setelah kita betul-betul sadar bahwa yang layak dipuji tidak ada selain hanya Allah, ya. Kita pun juga sadar bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti bakal menunjukkan kepada adanya Sang Pencipta, menunjukkan kepada zat yang mampu mempengaruhi segala sesuatunya, ya kan? Termasuk juga sifat-sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang ini memang sangat berbeda dari makhluknya, dengan perbedaan yang super jauh sekali.
Nah, maka ketika kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah ini adalah sebuah hal yang wajar gitu, sebuah yang wajar. Maka pasti gitu. Jadi katakanlah ayat yang kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah sebuah konsekuensi, dari ayat-ayat yang sebelumnya. Karena kalau misalnya kita tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah maka ayat-ayat sebelumnya itu akan menuntut kita gitu. Ayat-ayat sebelumnya itu akan mempertanyakan apakah betul kita sudah bersyukur, apakah kita sudah memuji hanya kepada Allah, apakah kita sudah memahami sifat keagungan Allah yang berbeda dari makhluk, apakah kita sudah memahami bahwa alam semesta ini menunjukkan keberadaan Sang Pencipta. Nah, kalau enggak sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dipertanyakan gitu ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, karena itu Al-Mu'allif rahimahullah ini mengistilahkan dengan bahasa beliau bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu maknanya adalah ya man hadza sa'nuhu nakhussuka bil ibadati wal isti'anah, ya. Kata mu'allif katanya gitu. Jadi seolah-olah kita itu menyeru Allah, wahai zat yang memiliki kedudukan agung seperti ini, kami beribadah dan kami meminta pertolongan hanya khusus kepada Engkau. Nah, gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya khusus kepada Engkau. Jadi khusus. Mu'allif melanjutkan, liyakuna adalah alal ikhtisas walit tarakki minal burhan adalah ilal i'yan, ya ilal i'yani wal intiqal minal ghaibati ila syuhud. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga kita jadi paham bahwa ini adalah sebuah ikhtisas, sebuah pengkhususan, sebuah pengutamaan yang sangat terang, yang sangat jelas sekali, yang sangat terang benderang, gitu jelasnya itu. Nah, makanya di sini pun disebutkan walit taraki minal burhani ay dalail ilal ayyan wal intikal minal ghaibah ila syuhud. Jadi terjadinya iltifat di sini. Jadi ada dalam bahasa itu ada yang disebut dengan iltifat. Jadi ada sejenis perubahan kata ganti yang terjadi di dalam satu kalimat gitu. Nah, misalkan di sini, padahal kan ini cukup dengan iyyahu na'budu atau iyyahu nasta'in ya. Itu kan jadi na'budu dengan iyyahu kan jadi setara gitu. Goib dengan goib gitu. Jadi kata ganti ketiga dengan kata ganti ketiga kan. Nah, tapi dengan adanya iyyaka ini, nah maka ini meningkatkan, ya di sini disampaikan, meningkatkan dari kesadaran berdasarkan bukti itu menjadi kesadaran berdasarkan seolah-olah indera, seolah-olah ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mengindra langsung gitu. Jadi seolah-olah tidak ada perantara. Jadi meningkatkan dari kesadaran seolah-olah kita ada perantara itu menjadi tidak ada. Perantara maksudnya adalah dalil ya. Jadi bukti-bukti. Al-burhan. Jadi kita itu na'budu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu seolah-olah kita tidak butuh apa-apa lagi. Tapi memang langsung berhadapan dengan Allah dengan mata kita. Ini penggambaran kekuatan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini penggambaran, sekali lagi, penggambaran betapa kuatnya makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini pun disebutkan wal intiqalu minal ghaibah ila syuhud tadi, seperti tadi. Jadi hanya memindahkan kesadaran kita bahwa seolah-olah kita itu menyembah, meminta pertolongan kepada yang gaib. Tapi hakikatnya itu kita menyembah kepada yang syuhud, kepada yang nyata. Gitu. Jadi memang Allah itu gaib dalam arti
tidak terindra, tapi hakikatnya kita menyembah kepada yang nyata. Nah, ini kekuatan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesuatu yang gaib itu menjadi nyata dengan struktur seperti ini. Nah, di sini juga dijelaskan konsekuensi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi itu, maka kesimpulannya faka'anal ma'luma soro'iyanan wal ma'kula musyahadan, ya, wal ghaibah huduron. Jadi seolah-olah, ya, seolah-olah sesuatu yang diketahui dengan iltifat tadi itu, dengan pengubahan, ya, pencampuran kata ganti, yang kata ganti ketiga dengan kata ganti kedua tadi itu. Nah, seolah-olah di sini al-ma'lum, sesuatu yang diketahui itu menjadi iyana. Jadi asalnya hanya sekedar sebuah informasi, tapi itu menjadi fakta. Wal ma'kul musyahadan, sesuatu yang ada di benak itu menjadi musyahadan, ya, tersaksikan langsung. Wal ghaibah, sesuatu yang abstrak itu huduron, yang menjadi realistis, menjadi nyata sekali. Ini kekuatan dari bahasa iltifat tadi. Jadi dari sini kita memahami mu'allif rahimahullah itu ketika menafsirkan ini tadi, baru sampai sini kita langsung memahami bahwa Al-Baidawi rahimahullah, beliau menggunakan munasabah, relevansi dengan ayat sebelumnya, sekaligus beliau pun juga memberitahu kita mengenai kekuatan iltifat, kekuatan pencampuran antara kata ganti kedua dengan kata ganti ketiga tadi digabungkan dalam sebuah struktur. Ini istilahnya iltifat dalam balaghah. Jadi dengan seperti itu kita sudah diberitahu dua cara penafsiran, ya. Ini luar biasa sekali. Tapi tidak cukup sampai di situ. Beliau memaparkan lebih lanjut. Ini pun juga ada relevansi dengan yang sebelumnya. Bana awalul kalam alama huwa mabadi halul arif min dzikri wal fikri wa ta'amul fi asma'ihi jalla wa ala wa nadhara fi alaihi wal istidlal bi sunaihi ala azimi sa'nihi wa bahiri sultani. Jadi awalul kalam, jadi firman Allah yang sebelum-sebelumnya ini sebetulnya dibangun berdasarkan sesuatu yang nampak bagi keadaan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang memiliki kesadaran super tinggi kepada Allah. Keadaan orang-orang yang arif billah itu mereka ini memiliki, atau mereka ini selalu berzikir. Nah, mereka ini berzikir, berfikir, merenung, ya, berzikir, berfikir, merenung mengenai asma Allah. Mereka pun juga melihat fenomena ayat-ayat Allah, dan mereka pun juga sanggup menyimpulkan atau mengambil kesimpulan keberadaan berbagai ciptaan ini menunjukkan keagungan, ya, menunjukkan keagungan dan kedahsyatan kekuasaan Allah. Tapi apakah seorang yang arif billah itu hanya sampai situ? Nah, maka Imam Al-Baidawi pun melanjutkan, summa qafa'ai atba'a bihima, ya, atba'a bima huwa muntaha amrohu wa huwa an yahudha lujatal usuli wa yasiru min ahli musyahadah fayarahu ayanan wa yunajihu syafahan. Nah, di sini dilanjutkan. Jadi ketika seorang yang memiliki kesadaran tinggi tentang keberadaan Allah, ya, yang dia selalu berpikir,
berzikir, merenung mengenai asma Allah dan melihat fenomena, terus juga menyimpulkan dari segala macam ciptaan itu keagungan dan kedahsyatan kekuasaan Allah. Nah, setelah itu dia akan memiliki sebuah dorongan, ya, atau dia akan menuju, gitu. Dia akan menuju kepada apa? Muntaha amro, kepada sebuah tujuan puncak. Tujuan puncak itu an yahudo, ya, lalu jatul usul wa yasuru min alim syahadah. Jadi dia akan tenggelam menggapai Allah dan menjadi orang yang ahlul musyahadah. Ahlul musyahadah itu apa? Yaitu fayarahu yanan wa yunajihu ya syafahan. Jadi orang-orang yang mereka menyadari betul ya karena budu ya karena stain tadi itu. Berenung berpikir tentang segala macam dan hasilnya menunjukkan keagungan dan kedahsyatan kekuasaannya. Nah, maka pasti tidak akan sampai situ, tapi akan terus menuju kepada suatu titik puncak, yaitu menjadi seorang ahlul musyahadah. Ahlul musyahadah itu nanti dia itu laksana melihat Allah dengan matanya, dan dia pun juga bermunajat dengan mulutnya secara verbal. Jadi dia melihat Allah dengan matanya dan dia bermunajat dengan Allah menggunakan mulutnya secara verbal. Ini sekali lagi ini ada istilah yang dibuat oleh ahli bahasa ya. Jadi ini adalah istilah yang dibuat oleh ahli bahasa untuk menunjukkan begitu kuatnya ma'rifah, kesadaran mengenai keberadaan Allah. Jadi di sini bukan kita nggak berbicara sesuatu yang aneh-aneh ya, enggak ya. Tapi ini adalah sebuah gambaran betapa kuatnya gitu. Jadi ini sekali lagi bukan syahatah ya, bukan perkataan yang aneh-aneh dari kalangan filosofis, bukan. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu dekat gitu. Sekali lagi min alil musyahadah. Ini kata kuncinya ya, alil musyahadah. Jadi konsekuensi dari iltifat itu kan tadi, iltifat itu dari yang gaib menjadi nyata kan gitu. Nah, makanya kita jadi alul musyahadah. Gitu. Arahnya nanti ke situ. Ini dari konsekuensi bahasa itu. Jadi ketika ia kana budu ya kana stain, ya kita seperti musyahadah gitu. Jadi kita betul-betul menyadari keberadaan Allah, itu betul-betul kita sadar. Kita betul sadar sesadar-sadarnya. Nah, makanya di sini disampaikan keterangan tambahan la tatafakkaru bi dzatihi jalla wa ala. Jangan Anda berpikir mengenai zat Allah. Tapi di sini disampaikan wa ta'allaqu bi sifatihi. Tapi Anda ya berpikir itu dikaitkan dengan sifatnya saja. Wa tafakkaru, dan juga Anda berpikir bimas'una ya bimasnu'atihi Allah Ta'ala. Yaqulu laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi berpikir mengenai ciptaan Allah ya, ciptaan Allah. Jadi bukan berpikir mengenai zat, tetapi kita itu senantiasa mengkaitkan dengan sifat dan ciptaannya seperti apa. Allahumma ja'alna minal wasilin lil aini duna sami'in lil asari. Ini harapan dari mu'alif. Mudah-mudahan kita katanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa menggapai, ya, bisa menggapai, bisa terhubung dengan Allah lil ain secara yakin, gitu ya. Duna sami'in lil asar, tanpa capek-capek kesana kemari untuk mencari bukti. Kan luar biasa ya, kita bisa mengimani Allah tanpa capek-capek mencari bukti gitu ya. Ya memang karena itu tadi ahlul musyahadah itu ya semuanya itu diri sendiri dia itu udah bukti keberadaan Sang Pencipta. Ini begitu kata beliau. Sini pun juga ada keterangan tambahan bahwa al-wasilin ilal ain ya, ini lai dulu ala ana yasilu lil ain al-khaliq gitu katanya gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa
menggapai secara musyahadah kepada Allah itu bukan berarti dengan matanya gitu, bukan berarti mata kita melihat Sang Pencipta, bukan. Pokoknya kullu ma khatara 'alal bal fallahu ta'ala bi khilafi. Jadi segala sesuatu yang tergambarkan melalui apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Baidawi ini tentu beda dengan bayangan yang sebenarnya. Jadi misalkan ketika dikatakan kita harus menjadi ahlul musyahadah, ya itu apa? Ya kita melihat Allah dengan mata kita sendiri, berkomunikasi secara verbal dengan mulut kita sendiri. Itu adalah penggambaran aja gitu. Jadi tidak ada kata. Makanya di sini katakan gitu kan. Jadi apa yang disampaikan di sini itu laisa kamitslihi syai'un lah gitu. Jadi sekali lagi karena beliau ini pakar bahasa, beliau dengan bahasa itu mencoba untuk mendekatkan kita kepada makna yang sebenarnya dari ayat tadi itu. Bahwa beliau beranggapan dengan kemampuan bahasanya bahwa ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selain kita di ayat sebelumnya menjadi orang-orang yang arif billah, tapi juga di dalam ayat ini kita pun diajak menjadi ahlul musyahadah gitu ya. Ini istilah sufi ya, seperti itu, ahlul musyahadah. Nah, selanjutnya di sini disampaikan wal ibadah. Nah, dia menyampaikan di sini wal ibadah itu adalah aqsa ghayatil khudu'i wa tadalluli. Jadi ibadah itu klimaks dari puncak ketundukan dan penghinaan diri atau kerendahan diri gitu. Itu ibadah. Jadi kalau begitu caranya, maka mu'alif menyampaikan kepada kita hakikat ibadah itu adalah sebuah klimaks, sebuah puncak, ya. Puncak apa? Puncak ketundukan dan juga puncak kerendahan. Jadi kita merasa kita mengkondisikan diri di paling tunduk seperti apa, dan kita mengkondisikan diri di paling rendah seperti apa. Itulah ibadah, kata beliau itu. Jadi kalau kita ingin disebut ibadah, nah maka ya idealnya kata beliau aqsa ghayatil khudu'i wa tadalluli, katanya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita dengan Allah itu di tempat yang paling rendah. Jadi kita harus di tempat yang paling rendah dari Allah itu. Alias kita harus sadar gitu. Kita harus sadar bahwa kita itu berada di tempat yang paling rendah. Sebagaimanapun juga kita pun harus sadar kita berada di tempat yang paling hina lah gitu. Paling rendah, paling hina gitu. Jadi kita harus paling tunduk dan kita paling rendah daripada Allah gitu. Itu makna ibadah, kata beliau. Jadi kita merasa paling rendah dan paling tunduk kepada Allah. Nah, ini sudah tercapai ibadah itu. Ini adalah esensinya seperti itu, esensinya. Sedangkan untuk konteks hukum syara'nya ya tentu ini sesuai dengan fikihnya ya. Nah, kenapa di sini disebutkan al-ibadah? Karena konteksnya umum ya. Tadi na'budunya masih umum. Nah, selanjutnya wal isti'anah thalabul ma'unah. Jadi yang namanya nasta'in. Nah, nasta'in itu artinya adalah thalabul ma'unah. Memohon pertolongan ya. Memohon pertolongan, perlindungan. Jadi setelah kita bicara soal munasabah, iltifat, gitu ya, dan juga kita bicara soal bagaimana ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dilandasi oleh diri kita sebagai seorang yang arif billah, termasuk juga setelah konsekuensi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu juga diupayakan sedekat-dekatnya dengan Allah seperti ahlul musyahadah. Nah, lalu
kita pun tadi juga sudah diberikan gambaran mengenai hakikat ibadah dan juga hakikat memohon pertolongan. Nah, selanjutnya di sini Al-Mu'alif rahimahullah juga menambahkan, mengeksplorasi lebih lanjut lagi penjelasan ini berdasarkan kaidah bahasa Arab lagi. Kalau tadi mungkin balaghah, ini pun juga sama dengan balaghah namun dicampur dengan ilmu nahwu. Nah, beliau menyampaikan gini, wa qaddamal maf'ul, ya, wa qaddamal maf'ul li ta'zim wal ihtimam bih wa dalalati 'alal hasr. Walizalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ma'nahu na'buduka wala na'budu ghairuka. Nah, di sini beliau menyampaikan juga riwayatnya. Beliau pun berarti selain ahlul ijtihad juga menggunakan riwayah untuk menafsirkan ayat ini. Dia menyampaikan mengapa objek ini, objeknya dalam arti maf'ul ya, dalam arti tata bahasa ya, bukan objek dalam arti kerendahan, bukan. Jadi maf'ul, jadi kan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya kan na'budu iyahu atau nasta'in iyahu atau iyaka. Iyakanya di ujung kan biasanya. Iyaka itu kan di ujung biasanya. Biasanya kan objek atau iyaka itu kan di ujung. Nah, tapi loh kenapa ini maf'ul ini dikedepankan? Jadi mengapa maf'ul atau objek ini dikedepankan? Mengapa iyaka ini agak di depan? Nah, ini beliau menyampaikan ketika ya ini konsekuensi dari mengedepankan atau mengutamakan maf'ul itu artinya li ta'zim, sebagai pengagungan, sebagai pemuliaan. Jadi coba bayangkan oleh kita semua menulis susunan bahasanya saja itu pakai adab. Padahal kalau bahasa Arab yang fasih saja itu sudah cukup sebetulnya ketika na'budu iyahu wa nasta'in iyahu itu sudah biasa, sudah normal gitu. Enggak ada problem. Tapi karena ini Al-Qur'an, bahasa-bahasa wahyu, Allah pun meskipun sebagai objek, dia tetap harus ditempatkan di depan. Meskipun sebagai objek, kan standarnya itu kan subjek, predikat, objek kan gitu ya biasanya. Kan si objek itu kan terakhir kan dalam tata bahasa itu biasanya. Kalau kita konstruktifkan dengan bahasa Indonesia lagi, kita gambarkan dengan bahasa Indonesia. Kan biasanya gitu. Subjek, predikat, objek kan gitu. Nah, ini karena objeknya ini Allah, maka dia tidak boleh di ujung. Dia malah dikedepankan. Luar biasa ya, sampai segitunya. Sampai segitunya Imam Al-Baidawi itu bisa kepikiran. Nah, kenapa? Nah, kata beliau li ta'zim. Jadi ketika Allah dikedepankan, nah ini untuk li ta'zim. Meskipun dalam strukturnya Allah sebagai maf'ul, sebagai objek. Termasuk juga wal ihtimam bihi. Jadi ketika menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga selain kita mengagungkan Allah, kita pun juga memberikan perhatian penuh, iyaka. Ya, kita memberikan perhatian penuh kepada Allah. Dan juga ketika maf'ul ini dikedepankan pun, ini pun memiliki konsekuensi menunjukkan alal hasr, ya, menunjukkan pembatasan. Jadi pembatasan di sini artinya apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini maksud beliau. Makanya Ibnu Abbas itu menyebut atau menafsirkan dari iyyaka na'budu itu dengan na'buduka wala na'budu ghairuka, kata beliau itu.
Kami menyembah engkau dan kami tidak sedikit pun menyembah yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan adalah halal hasr. Jadi pembatasan. Jadi pembatasan tujuan. Jadi tujuan kita beribadah itu dibatasi hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Gara-gara apa? Gara-gara ketika maf'ul dikedepankan. Ya, ketika maf'ul dikedepankan, yang harusnya di ujung, tetapi ini diubah jadi di depan. Konsekuensinya jadi sampai 3 makna tadi itu ya, takzim, ihtimam, dan al-hasr. Oh, ternyata ada lagi. Luar biasa ini. Nah, beliau menyampaikan juga, Imam Al-Badawi di sini disampaikan wa taqdimi ma huwa muqaddam, ya muqaddam fil wujud. Nah, maf'ul dikedepankan juga. Ini sebetulnya wajar, kata beliau. Kenapa wajar? Karena Allah itu qadim. Jadi Allah itu qadim, Allah itu terdahulu, masa ketika ditulis jadi terakhir gitu. Istilahnya gitulah. Wah, ini luar biasa sampai jadi dari nahu jadi ke tauhid gini. Nah, ya itu kecerdasan para ulama terdahulu seperti itu. Nah, itu jadi takdimi mahwa muqaddam fil wujud. Jadi wajar gitu ketika Allah dikedepankan, yang memang Allah qadim, ya lebih dulu dari apapun juga. Ketika dikedepankan ya wajar. Selanjutnya juga watan bihi ala anal abida yang bagi an yakuna nadruhu ilal ma'budi awalan wa bizati wa minhu ila ibadah. Lamin haisu anha ibadah sodarat anhu bal min haisu inha nisbatun syarifatun ilaihi wa waslatu bainahu wa bainal haq. Di sini ditambahkan lagi, selain sebagai takzim, ihtimam, dan juga hasr, juga tadi itu takdim mahwa muqaddam ya. Jadi memang mengawalkan karena Allah yang paling awal. Juga sih di sini sebagai tanbih. Kalau tadi kan masih bicara soal Allahnya ya. Nah sekarang tanbih, peringatan bagi hamba, bagi kita, bahwa seorang hamba itu selayaknya, ya selayaknya yang menjadi fokus perhatian dia adalah kepada al-ma'bud, kepada yang disembah. Jadi al-abid itu harus memiliki fokus, harus dia itu pandangannya itu terlebih dahulu melihat kepada yang diibadahi, yang disembah itu beserta zatnya. Ya. Artinya wa minhu ilal ibadah. Nah, barulah setelah barulah seorang barulah ketika sang hamba ini dia sudah sanggup memfokuskan, ya, sudah sanggup memberi perhatian penuh kepada al-ma'bud, kepada yang disembahnya ini. Nah, maka barulah dia bisa melakukan ibadah, katanya gitu. Artinya apa? Lamin haisu anha ibadah sodarot anhu. Jadi artinya ibadah ini sebetulnya bukan berasal dari dirinya. Bukan berasal dari diri hamba itu. Jadi ya memang faktanya kan ibadah ini aturan dari Sang Pencipta kan gitu. Jadi ketika kita ya akan na'budu wa ya akan nasta'in, ketika kita melakukan sholat apapun, yang pertama kali kita ingat apa biasanya ketika mau sholat? Ya mungkin azannya, ya mungkin sajadahnya, ya mungkin musolanya, ya mungkin apa gitu ya, mungkin qomatnya, atau mungkin yang kita ingat syarat dan rukunnya dan sebagainya. Nah di sini diajarkan konsekuensi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu qadamal maf'ul tadi itu. Nah, litanbih katanya. Jadi ketika kita mau beribadah, yang harus kita ingat itu ternyata adalah al-ma'bud dulu, yaitu Sang Pencipta, yaitu Allah. Kita kalau mau ibadah yang kita ingat apa? Waduh, kerjaan kita masih ada nih gitu. Kerjaan masih ada,
kita tunda dulu. Jadi yang diingat tuh kerjaannya dulu gitu. Yang diingat tuh menunda kerjaan. Jadi ya ini menggambarkan betapa payahnya ibadah kita ya selama ini. Ya termasuk juga Al-Fakir. Ini diseru juga, disindir juga oleh Al-Qadi Al-Baidawi rahimahullah juga ya. Jadi kita paham di sini bahwa ketika maf'ul dikedepankan, selain untuk tadi itu ta'zim ihtimam al-hasr dan juga muqaddam fil wujud tadi itu, maka itu untuk tanbih juga. Nah, itu untuk memperingatkan kita. Ketika kita nyebut iyyaka na'budu, harusnya ketika kita mau ibadah yang kita ingat dulu siapa? Allah. Nah, itu yang harus diingat pertama kali ketika kita mau ibadah itu, bukan yang lain-lain. Nah, ini pelajaran dari gramatik tadi itu ke kesadaran kita untuk mengingat Allah ketika ibadah. Bahkan di sini disampaikan juga bal min haitsu innahan nisbah syarifa ilaih. Nah, jadi karena ibadah ini sebetulnya hakikatnya bukan berasal dari kita. Ketika kita melakukan ibadah pun hakikatnya bukan berasal dari kita lah, gitu ya intinya. Nah, maka kita harus nyadar juga. Nah, ini adalah nisbah syarifah ilaih katanya. Jadi ketika kita ibadah, ini sebetulnya adalah katakanlah kita itu terhubung dengan sebuah kehormatan. Jadi kita itu dihargai, kita itu dihormati Allah. Jadi kita itu sebagai makhluk, ya sebagai manusia, ketika sholat atau ibadah yang lainnya, ketika kita diwajibkan untuk sholat, lalu pandangan kita ingatnya itu kepada Allah terlebih dahulu itu tadi. Nah, ketika kita sanggup seperti itu, maka itu sebetulnya adalah penghargaan yang terbaik buat diri kita. Tidak ada lagi penghargaan yang terbaik selain ya kita menjadi orang yang betul-betul abid, ya betul-betul menyembah Sang Pencipta. Karena kalau misalnya kita tidak menyembah Sang Pencipta, padahal kita mengaku seorang hamba, ya gagal pengakuan kita, ya tentu bohong ya. Ya itu. Karena apa? Karena ketika kita beribadah itu adalah waslah bainahu wa bainal haq. Jadi itu adalah komunikasi hubungan kita. Makanya kita jangan ya wa'alla yugtar bi ibadati. Makanya kita jangan tertipu ketika beribadah itu. Jadi ketika beribadah itu jangan merasa, waduh, ini ibadah saya, gitu. Ini ibadah saya, ini amal saya. Itu jangan tertipu. Kenapa? Karena itu sebetulnya adalah karunia gitu. Fa'inal arif fa'inama yahuku wusulahu idastaghroko fi mulahadati jinabil qudsi wa goba amma adahu hatta anahu la yulahin nafsahu wala halan min ahwaliha illa min haisu anha mulahadu lahu wa munsabatu ilai. Nah, di sini ditegaskan fa'inal arif, karena seorang yang betul-betul memahami, menyadari, ya memiliki kesadaran tinggi terhadap Allah. Nah, maka di sini disampaikan seorang arif itu seorang yang memiliki kesadaran tinggi kepada Allah, dia berhak dan layak untuk menggapai, ya untuk mencapai, ya untuk bertemu dengan Allah ketika apa? Ketika kita sanggup ya menenggelamkan diri kita dalam perhatian kepada Sang Pencipta, kepada Allah, dan mengabaikan selain itu. Jadi kalau kita sampai bisa menghanyutkan 100% diri kita, ya menghanyutkan diri kita 100% untuk mulahadhah, memperhatikan Allah dan mengabaikan perhatian kepada selainnya, ya hatta anahu, sampai-sampai katanya la yulahid nafsahu, sampai-sampai ketika ibadah diri kita pun sudah tidak diperhatikan lagi, yang jadi perhatian hanya Allah. Wala hala min ahwaliha,
termasuk kondisi kita juga udah nggak diperhatikan lagi ketika ibadah. Illa min haitsu anha mulhadu lahu wa man muntasibah ilaih. Jadi kita hanya memperhatikan Allah, bahkan diri kita sudah tidak kita perhatikan. Kecuali ya seala kadarnya saja, ya, supaya ibadah itu bisa berjalan. Ini jadi teringat kajian kita di Irsadul Ibad, ya, hikayat mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika beliau berperang tertancap panah, gitu ya. Saking perhatian beliau hanya kepada al-ma'bud saja ketika ibadah, itu panah bisa dicabut. Nah, itu gambarannya seperti itu. Kalau bicara soal tafsir ayat ini, ya. Di sini diberikan keterangan tambahan, aqulu alal mu'minin an la yanzuru ila ibadati bal yanzuru ila khaliqi jalla wa ala annahu ta'ala nazirun ilai la yata'allaqu bi zikri bal yata'allaqu bil mazkur, yakni ata'allaqu bil ma'bud kilal ibadah qoblal ibadah, ya. Hadza muhimun. Aksarun nas ta'allaqu bil ibadah la bil ma'bud. Hadza la yasulu ya illa bi kasrah dawam. Panjang juga ini keterangan tambahannya, ya. Nah, jadi menurut keterangan tambahan di sini bahwa alal mumin, seorang mukmin itu la yanzuru ila ibadati. Jadi dia tidak boleh fokus kepada ibadahnya itu sendiri. Jadi jangan terpedaya dengan ibadahnya itu sendiri. Bal yanzuru ila khaliqihi, tapi dia harus memandang kepada Sang Pencipta yang memerintahkan ibadah itu. Wa annahu ta'ala nazir ilaihi, bahwa Allah itu melihat, gitu, melihat kita, melihat ibadah kita. Jadi kita kadang fokusnya, ya, jangan fokus ke ibadahnya, tapi harus fokus kepada Allah yang melihat kita. Ya tentu maksudnya tidak fokus ke ibadah kita itu bukan berarti mengabaikan syarat rukunnya, itu tentu tetap dijalankan. Jadi maksudnya jangan sampai ibadah kita itu dianggap segala-galanya. Jadi dianggap ibadah kita itu ya menyombongkan ibadah kita, jangan, gitu. Tapi kita harus lihat bahwa kita ibadah itu esensinya adalah ya tunduk kepada Sang Pencipta. Nah, makanya di sini la yata'allaqu bidzikri bal yata'allaqu bil mazkur. Jangan sekedar menyebut, ya, tapi juga kita harus sanggup untuk istilahnya itu terhubung langsung dengan Allah. Nah, jadi kita harus ta'alluq bil ma'bud qabla ibadah. Jadi sebelum ibadah itu kita harus sudah terpaut, harus sudah terhubung dengan Allah, gitu. Hadza muhimun. Nah, inilah yang penting, gitu. Aksarun nas, kebanyakan orang ta'allaqu bil ibadah. Dia hanya fokus ibadah, la bil ma'bud, tapi dia melupakan bahwa dia itu sebetulnya harusnya menyembah kepada Sang Pencipta, kan. Hadza la yasulu illa bi kasr dawa. Nah, di sini dikasih tipsnya oleh keterangan tambahan di sini. Kalau kita ingin bisa fokus ibadah, dalam arti kita itu fokus kepada Sang Pencipta yang menyuruh kita ibadah, perhatian kita ditujukan kepada Allah ketika beribadah, sedangkan diri kita saja kita abaikan, pokoknya kita mengabaikan semuanya, ya. Kita hanya memperhatikan satu, yaitu Allah. Nah, kalau ingin bisa seperti itu, ini disampaikan. Hadza la yasulu illa bi kasrati dawa ala zikrillah. Hal yang demikian itu bisa kita raih kalau kita membiasakan diri untuk terus mengingat Allah. Jadi ini memang bisa dilatih. Jadi ketika kita mau ikut taklim hari ini, langsung kita ingat Allah, bahwa Allah lah yang mengizinkan kita menerima informasi kajian ini. Sebagaimana juga Allah lah yang mengizinkan saya, gitu, bisa sehat malam ini untuk mengisi kajian ini. Jadi bikasroti dawam ala zikrillah, itu seperti itu. Ya, jadi kita itu membiasakan mengingat Allah, ya, dalam setiap segala kondisi. Fayasilu bil kasroh ilal ma'bud. Nah, sehingga kita bisa, jadi dengan banyak mengingat Allah itu, nanti kita akan bisa terhubung dengan Allah. Ya, makanya wajar ketika ada ulama yang
ulama yang luar biasa ya, yang mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud dengan ar-ruhiyah, ya gitu. Bahwa ar-ruhiyah itu adalah idrak silabillah. Gitu ya. Jadi sebuah kesadaran terhubung kepada Allah. Nah, ini nyambung ya dengan pembahasan yang luar biasa. Walidza qala Allah taala az-zikra fil Qur'ani al-karimi bil kasrah. Masya Allah. Nah, ini dalilnya ya. Nah, karena itulah wajar sekali ketika Allah mengkaitkan ya az-zikra di dalam Al-Qur'an itu dengan kasroh, dengan banyak. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya udzukurullaha dzikran katsira. Nah, dzikran katsira itu ya itu tadi. Jadi bi kasrati tilawah malah zikrillah gitu. Jadi terus mengingat-ingat Allah sebanyak mungkin. Hatta yasilu ilal haqiqah. Sampai mereka bisa mencapai kebenaran, mencapai realitas yang diinginkan, mencapai tujuan. Hina indaka, hina zaka, yunsa ibadatuhu wa italaku bil ma'bud. Ai bi khaliqihi wa idza qala yunajihu syifahan. Oh, ini menjelaskan yang sebelumnya. Jadi nyambung lagi dengan yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita bisa kayak tadi itu, katanya, kita fokus kepada Allah, bahkan ibadah kita juga, dan juga diri kita, kondisi kita abaikan, yang lainnya kita abaikan, hanya fokus kepada Allah. Dengan cara apa? Tadi, sering-sering mengingat Allah, dengan banyak sekali. Nah, maka ketika nanti suatu saat kita bisa mencapai seperti itu, yaitu ketika kita sampai katakanlah tidak menganggap penting ya ibadah yang kita lakukan, tetapi yang kita anggap penting adalah Allah yang kita ibadahi, yaitu Sang Pencipta kita. Nah, inilah yang disebut dengan yunajihi syifahan ya. Ini yang dimaksud dengan kita bermunajat dengan Allah secara verbal gitu. Ya. Inilah yang dimaksud dengan kita berkomunikasi, bermunajat kepada Allah dengan secara verbal. Ketika kita bisa mencapai kondisi yang seperti tadi itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan.